Kita mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pontianak. Apa kabar? Baik, luar biasa sekali Bang Anies. Jadi ini dari tadi teman-teman itu udah rame banget manggilin nama Bang Anies. Karena udah gak sabar mau desak Bang Anies. Sampai tadi ada satu yang nanya sama saya. Nanya ke saya nih, Bang Moderator. Bang Anies itu STKK gitu. Saya nanya, STKK. Bang Anies gak tahu STKK? STKK ini. Enggak. Rasanya seperti debat kemarin. Justru Bang Anies, saya pertanyakan. Saya emang tujuannya mau menjebak. STKK ini adalah siap didesak kawan-kawan. Bang Anies. Oke. Jadi teman-teman semua di sini udah ada Bang Anies nih. Bang Anies tadi dari mana Bang Anies? Ditungguin nih sampai panas banget keringetan kita semua Bang Anies. Iya, gini. Tapi ini ya, saya datang ke tempat ini. Ini mungkin salah satu. Ini barangkali ini salah satu desak Anies yang terbanyak yang pernah saya alami. Ya. Oh, Biasa. ini dahsyat ini. Aduh. Luar biasa. Pontianak memang beda. Pontianak memang beda. Pontianak punya cerita. Dahsyat. Dahsyat Bang Anies. Dahsyat. Oke. Siap. Dulu dong buat teman-teman Pontianak. Biasa. Jadi kembali lagi Bang Anies. Jadi saya tadi pagi tiba di Pontianak. Langsung mampir ke Pasar Flamboyan. Ya. Salah satu nama pasar terindah yang saya pernah temui. Iya, biasanya kan pasar baru, pasar minggu. Ini pasar Flamboyan. Romantis juga ya nama pasarnya ya di sini ya. Nah, terus dari situ habis dari Pasar Flamboyan, saya mampir dulu ke Kopi Asyang. Selesai dari situ, mampir ke kampung. Nama kampungnya apa? Kampung Anies di situ. Dari sana kemudian kami bersilaturahmi dengan Uskup Agung, Keuskupan Pontianak. Jadi tadi ada jamuan makan siang dengan Bapak Uskup Agung, Monsinyur Agustinus Agus. Dan setelah selesai makan siang dengan Monsinyur Agustinus, langsung datang ke sini ke Desak Anies. Luar biasa. Oke. Kita kayaknya nggak perlu tunggu lama-lama lagi nih. Gimana teman-teman, sepakat gak? Kita mulai aja nih Desak Anies. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke teman-teman semua. Jadi di dalam Desak Anies ini kita ada 3 segmen. Untuk segmen pertama, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai isu terkini langsung kepada Bapak Anies Baswedan. Dan Bang Anies akan menjawab dalam waktu 2 menit untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Kita masuk ke segmen pertama. Gimana Anies? Oke, Bang Anies. Untuk pertanyaan pertama Bang Anies. Ini kan kebetulan kita di Pontianak Bang Anies, di Kalimantan Barat. Nah, yang lagi hangat di Pulau Kalimantan ini adalah adanya pembangunan IKN. Kita lihat di berita kayaknya Bang Anies dan Caimin itu ada suatu kurang sreg nih sama IKN. Selain itu juga kita tahu di Kalimantan ini ada program food estate nih Bang Anies. Kemarin kita lihat udah ada ini, kabarnya ada jagung ditanam di polybag begitu. Dan Bang Anies juga menyampaikan bahwa katanya food estate ini tidak berpihak kepada petani. Pertanyaannya Bang Anies, jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Kita minta Bang Anies jawab dalam waktu 2 menit. Silakan Bang Anies. Ini pertanyaannya bagus.
Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau. Bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Oke? Itu bedanya. Karena ketika kita bicara dua hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Timur dapat apa? Oke? Sementara kalau kita lihat nih, saya sampai punya catatan. Apa yang mendasar? Saya ingin berikan perbedaan. Antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau Anda punya keinginan dan kebutuhan, mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan. Dan ketika bicara kebutuhan, tadi saya bicara juga dengan Monsinyur Agustinus, kebutuhan paling utama salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas manusia. Betul, kesehatan pendidikan. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. Oke. 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia gitu. Nih, kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Betul. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Yang jalan rusak di Kalimantan Barat ini jumlahnya berapa? 3.700 km jalan rusak. Oke? Haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak di sini. Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini. Bukan hanya satu lokasi, kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oke? Pertanyaannya, mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita. Akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita? Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental, dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera. Betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat secara terstruktur, sistematis, dengan prioritas yang jelas. Jadi 40 kota itu bisa dan insya Allah mampu, begitu kan? Ya. Dan ini nampaknya hanya pasangan Amin saja yang mengusulkan ini Bang ya, dengan segala konsep yang kemudian dipaparkan oleh Pak Anies Baswedan di kesempatan tadi pagi atau kemarin. Itu yang lain memang tidak ada opsi berbeda Bang ya. Semua dua paslon itu IKN jalan Bang ya. Kalau yang kita kan evaluasi. Iya, evaluasi sebenarnya bahasa lembut untuk hentikan kalau saya bilang ya. Oh, Oke, udah tegas ya. Karena ada terminologi menarik tentang ICOR ya, incremental capital output ratio ya. Zaman Soeharto 4, zaman Jokowi 7, bahkan. Apa sih ICOR ini? Dengan 4 bisa tumbuh 1%. Kalau zaman Jokowi harus 7, bisa tumbuhnya 1%. Artinya ada ketidakefisienan dalam bab ekonomi di sini. Dan mikirnya jangan cuma benar tidak Jawa sentris, tapi jadi IKN sentris. Kalau Anies tidak Jawa sentris, tidak IKN sentris, tapi city sentris, people sentris. Kita bisa dengan kota-kota yang sudah ada, Semarang lah, Pontianak lah, kota-kota ibu kota provinsi itu, kalau kita sentuh dengan sedikit ide yang genuine tapi fokus dan saat yang sama prioritinya jelas,
wah itu betul-betul releasing the energy, akan jadi energi besar yang itu seluruh masyarakat akan terledakkan menjadi sebuah kekuatan yang menghidupkan, membangun, dan memajukan kotanya. Bisa, Mas Anies 5 tahun di DKI, banyak sekali yang bisa dilakukan. Apalagi dengan otoritas seorang presiden, dengan anggaran, dengan jejaring, dengan aparat, insya Allah bisa dan mampu. Ya. Begitu, Kang. Baik, Bang. Ya, kita tahu proses juga bagaimana seorang Anies Baswedan dalam membuat sebuah karya itu tidak ujuk-ujuk menjadi karya, tapi memang ada ide dulu, ada gagasan, dinarasikan, dan kemudian diimplementasikan. Tapi ini menarik, ada komentar begini, Bang. IKN itu kota by design. Kalau 40 kota kecil dijadikan kota besar itu asbun katanya, Bang. Di seluruh kota, di seluruh dunia, kota kecil itu akan alami menjadi kota besar. Nggak ada yang ujuk-ujuk jadi kota besar. Misal, Bodetabek itu ramai karena Jakartanya sudah full, lalu orang bergeser. Begitu katanya, Bang. Iya, itu sebuah perumpamaan yang tidak tepat. Lihat bagaimana Singapura mendesain kotanya. Lihat bagaimana Melbourne mendesain kotanya. Lihat bagaimana Perth mendesain kotanya. Dan semuanya itu penuh dengan sebuah desain yang sangat realistis dan bertahap dan tidak jor-joran ya. Yang IKN ini justru sumber daya yang lain disedot dan akhirnya justru banyak hal yang harusnya rakyat dapatkan jadi tidak dapatkan, dan ini sesuatu yang amat sangat dihindari oleh kebijakan pembangunan Mas Anies Baswedan. Anies Baswedan selalu menyatakan tuh, yang pertama adalah kesetaraan atau keadilan, yang kedua adalah public interest, bukan elite interest, bukan oligarchic interest, itulah. Dan yang ketiga tentu pendekatannya sangat-sangat kita menyebutnya scientific approach, dan yang keempat tentu sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, dan itu penting begitu, Kang. Ya, memang menarik ya ketika kita melihat bahwa tentu 40 kota secara dampak terhadap rakyat 40 dibanding 1 jadinya gitu, karena ada 40 tempat yang akan berkembang secara bersama-sama. Nah, tapi yang menarik juga ada komentar begini, Bang. Wah, ini bicara mau membangun 40 kota. Sedangkan Jakarta saja persoalan dasarnya tidak selesai, yaitu banjir dan macet. Nah, bagaimana, Bang? Banjir dan macetnya Jakarta itu karena kewenangan yang kurang. Ambil banjir, mau kayak gimana pun Mas Anies berbuat, kewenangannya tidak sampai ke Punjur, Bogor, Puncak, Cianjur. Macet, Mas Anies sudah punya Transjakarta, tapi semua Transjakarta di selatan mentok di Lebak Bulus, nggak bisa nyambung Ciputat. Di timur mentok di Cakung, mentok nggak bisa sampai Bekasi. Macet itu bukan di Jakartanya, tapi karena orang dari luar Jakarta yang masuk, yang itu tidak terlayani oleh Transjakarta. Simple kok, tapi yang di Jakartanya dengan Jaklingko-nya, dengan jaringan transportasi yang terintegrasinya mendapatkan manfaat. Nah, begitu, Kang. Ya, saya jadi ingat ya, tempo hari Pak Jokowi pernah bilang saat menjadi gubernur bahwa ini kalau saya jadi presiden mudah ini mengurai kemacetan. Ternyata setelah Pak Jokowi jadi presiden tidak juga. Apakah padahal kewenangannya ada di beliau? Iya, misal Tokyo lebih besar dari Jakarta. Tokyo itu 30 juta, Greater Tokyo 30 juta. Jakarta baru 10 gitu loh. Tetapi dengan kewenangan yang bisa menata daerah sekitarnya, dengan gubernur setingkat menteri, selesai urusan. Karena kita nggak perlu pindah moda transportasi, nggak perlu pindah kebijakan, semuanya terintegrasi dan bisa subsidi silang. Jadi political will, dan Anies Baswedan bukan cuma political will, punya niat, punya jihad, punya jiddiyah, punya kapasitas, punya integritas, insya Allah. Nah, 40 kota Allah berikan kemudahan untuk diwujudkan.